Udara malam di Semarang terasa berat, seakan menyimpan kelembapan dari hujan sore tadi. Jalanan besar mulai lengang, lampu-lampu kota berpendar kuning pucat, menyoroti bangunan tua peninggalan Belanda yang berdiri angkuh di sudut jalan pemuda. Lawang Sewu. Raja, seorang fotografer lepas berusia 25 tahun, berhenti tepat di seberang gedung megah itu. Ia baru saja menerima tugas dari sebuah majalah arsitektur, memotret sisi sejarah dan detail bangunan kolonial untuk edisi khusus tentang arsitektur tua di Indonesia. Bagi Raja, ini bukanlah hal baru. Ia sudah sering mengerjakan liputan untuk bangunan-bangunan bersejarah dari kota lama Jakarta sampai ke gedung-gedung tua di Surabaya. Namun, kali ini, ada rasa berbeda yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Bukan rasa takut, melainkan lebih ke perasaan asing. Seolah seperti ada sesuatu yang menunggu di balik jendela-jendela tinggi yang gelap itu. Ia menepuk bahunya sendiri untuk mengusir dinginnya malam, lalu membuka tas kamera. Oke, semua perlengkapan udah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Seorang satpam paruh baya menghampirinya. Mau liputan ya, Mas? Tanyanya ramah, meski tatapannya sedikit menyelidiki. Iya, Pak. Saya dari majalah Arsitektur Nusantara. Saya sudah izin sama pihak pengelolanya, Pak. Ini untuk dokumentasi untuk malam ini. Oke, Mas. Boleh saya lihat surat izinnya? Raja menyodorkan surat izin dari pengelola. Satpam itu membacanya sebentar, lalu mengangguk. Oke, aman. Tapi, Mas, kok tumben malam-malam gini tugasnya? Kenapa nggak siang-siang aja? Kan lebih aman. Raja tersenyum canggung. Iya, Pak. Mau gimana lagi? Namanya juga kerjaan, Pak. Ini juga yang mau editor saya, Pak. Dia pengennya suasana malam untuk gedung ini, Pak. Katanya biar lebih dramatis, terus cahaya malam kelihatan bisa lebih artistik gitu, Pak. Satpam itu hanya terkekeh kecil. Namun matanya sempat melirik bangunan gelap itu sejenak. Ya sudah. Mas, hati-hati. Tapi kalau ada apa-apa jangan panik. Bangunan tua tuh suka ada suara-suara aneh, semacam tikus, kayu lapuk, atau angin apalah. Raja mengangguk cepat. Ia menganggap ucapan itu sekadar peringatan standar. Siapa? Aman nah. Pintu gerbang besi dibuka, berderit panjang. Raja melangkah masuk ke halaman luas yang dulu menjadi pusat administrasi kereta api Hindia Belanda. Di bawah lampu jalan, bayangan pilar-pilar tinggi tampak menjulang seperti tiang raksasa yang mengawasi. Ia menyalakan kamera, lalu mulai mengambil beberapa bidikan luar. Hasilnya memang dramatis. Jendela-jendela besar memantulkan cahaya lampu jalan. Pintu-pintu kayu tampak misterius, dan lengkungan arsitektur Eropa berpadu dengan nuansa Jawa. Setelah puas, Raja melangkah ke dalam. Suara langkah kakinya menggema di lorong panjang. Bau lembrap dan kayu tua memenuhi udara. Ia mengangkat kamera, mengambil foto setiap detail. Ukiran pintu, ventilasi khas, lantai tegel yang sudah aus dimakan waktu. Awalnya, ia hanya fokus pada tugasnya. Tapi semakin dalam ia masuk, semakin aneh rasanya. Beberapa kali ia merasa ada angin dingin berhembus. Kadang terdengar suara seperti gesekan kain di lantai atas. Meski ia tahu gedung itu sudah lama kosong, kecuali bagian tertentu yang dijaga. Ia menepis semua pikiran aneh itu. Bangunan tua, wajar. Tikus mungkin, atau suara angin masuk celah. Di salah satu ruangan besar, ia mendirikan tripod untuk mengambil foto sudut ruangan yang megah. Ia memeriksa hasil bidikan di layar kamera, dan di sanalah ada sesuatu yang membuatnya terdiam. Di sudut ruangan, tepat di dekat pintu yang terbuka sedikit, bayangan hitam tampak samar. Bentuknya seperti manusia, namun bagian kepalanya tidak terlihat. Hanya tubuh tegap dengan pakaian lusuh berdiri diam. Raja mengedipkan mata, lalu segera menurunkan kamera. Ia menoleh langsung ke arah sudut itu. Kosong, hanya pintu kayu tua dengan cat mengelupas. Degup jantungnya meningkat.
Ia kembali memeriksa layar kamera. Sosok itu masih ada, meski samar, seperti kabut hitam yang membentuk tubuh. Ini mungkin cuma efek dari cahaya, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia hapus foto itu dan mengambil ulang dari sudut yang sama. Kali ini, kosong. Tidak ada sosok aneh. Ia menghela napas panjang. Santai Raj, gak usah mikir aneh-aneh, tetap fokus kerja aja. Gumamnya sendiri, menepis ketakutan. Namun sejak saat itu, suasana terasa semakin berbeda. Lorong-lorong yang tadinya hanya tampak tua, kini seakan hidup. Setiap kali ia memotret, ia merasa ada mata yang mengawasinya. Di ruang bawah tanah, hawa dingin menusuk tulang. Lantai basah, dinding berlumut dan genangan air memantulkan cahaya lampu senter kecil di kameranya. Raja tahu, ruang bawah tanah ini punya sejarah kelam sebagai penjara pada masa penjajahan Jepang. Namun, ia tidak terlalu peduli. Baginya, itu hanya sejarah yang harus diabadikan lewat foto. Saat membidik salah satu lorong, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan di belakangnya. Ia menoleh ke Pat. Tidak ada siapa-siapa. Jika berpikir satpam yang tadi, tidak mungkin ia ikut masuk sampai sejauh ini. Namun, Raja memilih untuk mengabaikan. Ia melanjutkan pekerjaan. Tapi di foto berikutnya, ia kembali melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Bayangan hitam berdiri jauh di ujung lorong, menghadap ke arahnya. Raja menurunkan kamera dengan tangan bergetar. Kali ini, matanya sendiri melihat sekilas. Sebelum sosok itu lenyap, seperti asap tertiup angin. Bulu kuduknya berdiri. Ia mundur pelan, namun tetap berusaha rasional. Namanya juga bangunan tua, Raj. Bisa aja refleksi. Jangan lebay, bisiknya, mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan itu terus mengikutinya. Seperti ada sesuatu yang berjalan di belakang setiap langkahnya. Setelah hampir 2 jam bekerja, Raja memutuskan untuk keluar dari gedung itu. Kayaknya sudah cukup nih. Ia berkemas menyalakan ponsel untuk melihat jam. Tak terasa waktu sudah hampir tengah malam. Ia keluar dari gedung, lega saat merasakan udara malam Semarang kembali. Namun saat ia menoleh sekali lagi ke arah Lawang Sewu, sesuatu membuatnya membeku. Di salah satu jendela lantai 2, samar-samar terlihat sosok berdiri. Tubuh tinggi. Dia mematung seakan menatap ke arahnya. Raja mengucet mata. Setelah dilihat lagi, jendela itu kembali kosong. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah cepat ke gerbang. Satpam yang jaga di luar menyambutnya dengan senyum tipis. Sudah selesai nih, Mas? Iya, Pak, sudah selesai. Terima kasih, Pak. Raja keluar dari area Lawang Sewu. Ia mencoba menepis semuanya. Mungkin cuma lelah atau efek cahaya dan imajinasi. Namun, jauh di dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang berbeda malam itu. Dan entah kenapa, perasaan itu tidak berhenti menghantuinya. Raja duduk di kamar hotel sederhana dekat Simpang 5. Kamera dan tas kerjanya ia letakkan di meja, sementara tubuhnya terhempas di kursi kayu. Ia menarik napas panjang, mencoba meredakan rasa letih yang menekannya dari tadi. Seharusnya malam ini ia merasa lega. Tugasnya selesai, foto yang ia butuhkan sudah terkumpul. Namun entah kenapa seperti ada beban yang terus menempel. Semacam bayangan tipis yang enggan pergi dari pikirannya. Ia menyalakan laptop, memasukkan kartu memori dan membuka folder foto. Jari-jarinya sempat ragu saat menekan tombol enter. Seakan ia takut melihat ulang apa yang sudah ia abadikan. Satu demi satu foto tampil di layar. Pilar megah, tangga melingkar, jendela kaca besar, semua tampak indah sekaligus suram. Ia mengangguk pelan. Kualitasnya bagus, dramatis, sesuai permintaan editor.
Namun di sela-sela foto, ada sesuatu yang membuat dadanya kembali mengencang. Di salah satu ruangan besar, tepat di tepi bayangan, samar-samar terlihat sosok hitam berdiri. Tidak jelas, hanya bentuk gelap seperti manusia. Ia memperbesar gambarnya, berharap itu hanya sekedar efek cahaya. Tapi, semakin diperbesar, semakin terlihat bahwa bentuk itu tegak sempurna seperti manusia. Ia refleks menutup laptop dengan cepat. Jantungnya berdegup kencang. "Udah Raj, jangan lebay. Itu pasti efek cahaya." Gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi bulu kuduk di tengkuknya meremang, seolah ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat, kosong. Raja mengusap wajah, lalu beranjak ke kamar mandi untuk membasuh muka. Saat menatap cermin, matanya sendiri menatap balik. Namun, tepat di ujung pantulan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Bayangan hitam berdiri samar di belakangnya. Ia refleks menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Raja terpaku di depan cermin cukup lama. Nafasnya berat. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya bayangan sendiri atau pantulan benda di belakang. Tapi kamar itu kecil. Tidak ada benda tinggi yang bisa menciptakan bentuk seperti itu. Malam semakin larut. Ia memutuskan untuk tidur lebih cepat. Laptop ia tutup rapat, lampu kamar ia matikan. Namun, tidur tidak kunjung datang. Setiap kali ia memejamkan mata, selalu terdengar suara langkah pelan di dalam kamar. Seperti seseorang berjalan bolak-balik. Ia membuka mata, Raja menegakkan tubuhnya di ranjang, mencoba fokus pada suara kipas angin tua yang berderit di langit-langit. Ia memejamkan mata lagi, tapi kali ini yang terdengar suara lain. Seperti desahan berat, pelan, dekat sekali di telinganya. "Raja." Ia langsung bangun, terenah, keringat dingin membasahi punggung. Lampu kamar segera ia nyalakan. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Raja menelan ludah. Tangannya gemetar, ia tidak berani mematikan lampu lagi. Jam menunjukkan pukul 2:15. Malam berjalan lambat, tiap detik seperti menit. Raja akhirnya duduk di meja, membuka laptop lagi. Ia mencoba mencari kesibukan agar pikirannya teralihkan. Namun, bukannya teralihkan, ia justru malah makin dihantui. Di salah satu foto yang ia ambil di lorong bawah tanah, tampak jelas sebuah bayangan hitam. Kali ini tidak samar. Tubuh tinggi, berdiri membelakangi kamera. Namun, ada sesuatu yang membuatnya makin kaget. Sosok itu tak memiliki kepala. Astagfirullah, ini apaan? Ia menutup laptop, lalu berjalan mondar-mandir di kamar. Otaknya berusaha menolak. Ini gak mungkin. Gak mungkin. Ini pasti editan. Tapi siapa yang edit ya? Lalu pikiran lain menyergap. Kalau itu bukan dari foto, berarti memang benar ada sesuatu di gedung itu. Jantungnya kembali berdegup kencang. Raja berhenti di jendela. Tirai ia buka pelan, menatap jalanan malam. Sepi, hanya lampu kota dan sesekali kendaraan lewat. Tapi saat matanya terarah ke seberang jalan, bulu kuduknya merinding. Di kaca jendela gedung tua di kejauhan, samar-samar terlihat sesuatu. Tubuh hitam, tinggi, tanpa kepala, berdiri diam, seolah menatap ke arah kamarnya. Ia segera menutup tirai, mundur sambil terengah. Astagfirullah, astagfirullah, apaan lagi itu? Raja menarik napas panjang untuk menenangkan pikirannya. Namun semakin ia mencoba menyangkal, semakin nyata gangguan itu terasa. Esok hari tiba, tubuhnya akhirnya jatuh kelelahan. Raja tertidur di kursi dengan lampu tetap menyala. Tapi tidurnya dipenuhi mimpi buruk. Lorong-lorong panjang Lawang Sewu, suara langkah kaki tanpa wujud, dan sosok hitam tanpa kepala yang selalu mengikutinya dari jauh. Dan saat ia tersentak bangun, langit sudah mulai terang. Hari itu Raja kembali ke Lawang Sewu.
Kali ini bukan karena ia ingin, melainkan karena perintah atasannya. Redaktur menghubunginya pagi-pagi. Raj, foto interiornya lumayan bagus, tapi ada beberapa bagian yang masih gelap. Kamu bisa balik lagi ke sana sore ini? Biar besok pagi langsung di-up. Raja sempat ingin menolak, tapi apa alasannya? Masa ia bilang, "Pak, saya lihat hantu di foto itu. Saya takut ke sana lagi, Pak." Kata-kata itu nggak mungkin ia lontarkan sebagai alasan untuk bolos kerja. Ia akhirnya hanya menjawab singkat, "Siap, Pak. Saya ke sana lagi sore ini." Sejak malam penuh gangguan itu, Raja sebenarnya tidak tenang. Bayangan tanpa kepala yang ia lihat di foto masih menghantuinya. Tapi akal sehat terus mencoba menutupinya. Ia anggap itu cuma ilusi kamera. Itu bayangan lampu. Itu mimpi, bukan nyata. Sore itu, Raja sampai di depan bangunan Lawang Sewu. Matahari condong ke barat, cahaya jingga menyinari jendela-jendela besar yang tampak seperti mata mengintip. Ia berdiri cukup lama di depan gerbang, menatap tulisan besar Lawang Sewu dengan perasaan campur aduk. Sebelum masuk, ia menghela nafas panjang. Udah, tenang, gak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Raja masuk, membayar tiket dan mulai menyiapkan kamera. Bangunan itu kini ramai oleh wisatawan sore itu. Suara langkah kaki dan tawa anak-anak bergema di lorong. Hal ini sedikit membuatnya lega. Ia mulai memotret, dari tangga, lorong, hingga jendela kaca besar. Semuanya berjalan normal. Sesekali pengunjung lewat, kadang masuk frame, tapi bisa ia edit nanti. Namun ketika ia masuk ke bagian yang lebih sepi, lorong panjang di sisi timur, suasananya langsung berubah drastis. Tidak ada lagi suara riuh wisatawan. Yang terdengar hanya gema langkah kakinya sendiri. Lampu temberam di dinding menyinari samar lantai berubin. Ia mengangkat kamera, mencoba fokus. Ia memotret ujung lorong itu. Sekilas seperti ada bayangan melintas cepat. Ia menurunkan kamera, menatap langsung ke ujung lorong. Kosong. Ia menelan ludah, lalu menenangkan diri. Mungkin wisatawan yang lewat. Udahlah, gak usah panik. Ia melangkah lebih dalam. Tiba-tiba, hawa di sekeliling terasa lebih dingin. Napas Raka berubah tipis. Ada kabut kecil keluar dari mulutnya. Padahal masih sore hari. Seharusnya panas, bukan dingin seperti ini. Kini, perasaan diawasi itu kembali. Dari belakang, dari samping, entah dari mana-mana. Raka menoleh cepat. Tetap kosong. Tapi saat ia mengangkat kamera lagi, lensanya menangkap sesuatu. Di layar kecil, samar terlihat sosok tinggi, berdiri di tengah lorong, tubuhnya hitam, tidak bergerak, hanya berdiri menghadap kamera. Raka langsung menurunkan kamera, matanya menatap lorong, masih tetap kosong, tidak ada siapa-siapa. Pikirannya mulai kacau, ia merasa sedikit panik, napasnya memburu. Ia menoleh kiri kanan, mencoba memastikan ada pengunjung atau wisatawan lain yang ke lorong itu. Namun tidak ada. "Aduh, beneran udah nggak ada siapa-siapa ini," katanya gemetar. Ia melangkah mundur, tapi suara aneh terdengar. Seperti langkah berat menghentak lantai. Bukan langkah satu orang, tapi bergema, seakan datang dari banyak arah. Raja membeku, kamera di tangannya bergetar. Tiba-tiba, langkah itu berhenti, sunyi. Lalu, suara lain menyusul. Suara gesekan selendang, lembut tapi jelas, seperti kain diseret di lantai. Siapa? Siapa di sana?" teriak Raja spontan, meski suara bergetar. Tidak ada jawaban. Ia mengangkat kamera lagi dengan tangan gemetar, mencoba mencari sumber suara. Dan di layar, terlihat bayangan samar, sosok tanpa kepala, berdiri hanya beberapa meter di depannya. Tubuhnya gelap, namun seperti memakai baju prajurit tempo dulu. Tangannya panjang, menjuntai seakan hendak meraih. Raja menurunkan kamera cepat. Kosong, tidak ada apa-apa. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin lari, tapi kaki rasanya berat. Tiba-tiba, bahunya dingin.
seperti ada yang menyentuh dari belakang. Raja menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali menatap ke depan, lorong itu tampak lebih panjang dari sebelumnya. Seolah-olah tidak ada ujungnya. Kepalanya mulai berkunang-kunang. Raja terhuyung, menahan tubuh dengan menempel ke dinding. Ia memejamkan mata, mencoba menguasai diri. Saat ia membuka mata lagi, suara ramai wisatawan kembali terdengar. Lorong tampak normal. Anak kecil berlari, terlihat seorang pemandu lewat sambil tertawa. Keadaan seperti semula. Raja terpaku, kebingungan, keringat membanjiri pelipisnya. Yang tadi nyata? Atau hanya halusinasi ya? Dengan sisa tenaga, ia segera keluar dari lorong itu, menuju pintu depan. Napasnya memburu sampai ia benar-benar berada di luar. Namun saat ia memeriksa kameranya lagi, jantungnya seperti berhenti berdetak. Di foto terakhir yang ia ambil, jelas terlihat sosok tanpa kepala berdiri tepat di belakangnya, seakan sedang mengawasinya. Raja pikir setelah insiden sore tadi, ia bisa melepaskan diri dari semua itu. Ia pulang ke hotel dengan tubuh lemas, mencoba menenangkan diri sambil makan malam, lalu menonton televisi. Tapi seaneh apapun ia berusaha, pikirannya terus kembali pada satu hal. Foto terakhir yang ia tangkap. Foto yang jelas menampakkan sosok tanpa kepala berdiri tepat di belakangnya. Ia bahkan ingat sensasi dingin di bahunya, seakan sesuatu benar-benar menyentuhnya. Malam tiba. Tidurnya tak pernah benar-benar lelap. Berkali-kali ia terbangun karena mimpi buruk. Suara langkah kaki, lorong panjang yang tidak berujung, dan sosok hitam tanpa kepala yang mengikutinya dari belakang. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari ketika telepon genggamnya bergetar. Pesan dari redaktur. Raja, pastikan foto lorong bawah tanah dapat ya. Itu ikon Lawang Sewu. Besok pagi saya tunggu hasilnya. Raja menatap pesan itu dengan tangan gemetar. Bawah tanah? Kenapa harus bawah tanah? Bagian itu yang sejak awal ia hindari. Bahkan saat kunjungan pertama ia hanya berani sekilas. Ada hawa lembab, pekat dan sesak di sana. Tapi ia tidak bisa membantah. Tugas tetaplah tugas. Dan redakturnya tidak pernah mau mendengar apapun alasannya. Dengan langkah berat, Raja memutuskan untuk kembali ke Lawang Sewu malam itu juga. Ia tahu petugas jaga malam cukup longgar, sering membiarkan orang yang jika ia mengaku fotografer resmi untuk masuk. Sampai di depan gerbang, udara Semarang terasa lebih dingin dari biasanya. Jam di tangannya menunjukkan pukul 1:30. Bangunan Lawang Sewu berdiri angkuh, jendela-jendela hitamnya seperti mata kosong yang mengintip. Petugas jaga, seorang bapak tua, hanya menatapnya malas. Jangan lamar-lama ya mas, ini udah tengah malam. Raja mengangguk. Begitu masuk ke dalam, ia menelan ludah. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak ada apa-apa. Suasana gedung malam ini benar-benar berbeda dari siang atau sore tadi. Sepi, hanya ada suara angin berdesir melewati celah jendela. Lampu-lampu temahram di beberapa titik menciptakan bayangan panjang di lantai berubin. Raja menyalakan kamera dan senter kecil. Langkahnya menggema ketika ia menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Ia disambut bau lembat yang menusuk hidung. Lorong bawah tanah itu terkenal dengan air yang selalu menggenang tipis di lantai. Suara cipratan kecil terdengar setiap kali ia melangkah. Raja mengangkat kamera, mencoba fokus pada tugas. Kilatan cahaya flashnya menerangi dinding tusam bawah tanah, pilar-pilar besar, berdiri kokoh dan lengkungan bata yang terlihat kuno. Namun setiap kali flash padam, kegelapan kembali menelan segalanya. Ia terus memotret, tapi perasaan diawasi semakin kuat. Di antara bunyi langkahnya sendiri, samar terdengar langkah lain yang mengikuti di belakang.
berat, dan teratur. Raja berhenti. Sunyi. Ia menoleh belakang, kosong. Dengan tangan bergetar, ia menyalakan senter ke arah lorong di belakang. Terlihat genangan air yang berkilat, namun tidak ada siapa-siapa. "Jangan halu, Raja. Jangan halu. Ini efek terlalu lelah," bisiknya pelan. Ia melanjutkan langkahnya. Tapi kali ini, suara langkah itu terdengar jelas. Langkah itu bersautan dengan langkahnya. Jantung Raja berpacu. Ia mempercepat jalannya. Langkah yang di belakang pun ikut cepat. Raja berhenti dan menoleh cepat. Senter di tangannya menyorot sesuatu. Samar, di ujung lorong berdiri sosok tinggi. Tubuhnya gelap. Bajunya lusuh seperti seragam prajurit kuno. Namun bagian kepalanya hilang. Darah tidak ada, hanya rongga kosong yang gelap pekat. Raka menundur spontan, kakinya hampir terpeleset di air. Nafasnya tercekak, tangannya gemetar memegang kamera. Siapa kamu? Siapa kamu?" teriak Raja, suaranya pecah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam menghadap ke arahnya. Raja berbalik hendak lari, tapi langkahnya berat. Seakan lantainya lengket. Suara di belakang semakin dekat, semakin keras. Spontan ia berlari sekuat tenaga menyusuri lorong. Nafasnya memburu, air terciprat ke segala arah. Tapi seberapa cepat ia berlari, suara langkah itu tetap mengikuti, tak pernah menjauh. Di salah satu tikungan, Raja berhenti dan menyalakan senter ke depan. Gelap. Namun saat ia menoleh ke belakang, sosok itu sudah berdiri hanya beberapa meter darinya. Lebih jelas, tubuhnya tinggi besar, pakaiannya lusuh, dan terlihat rongga gelap di leher tempat kepalanya seharusnya berada. Raja menjerit spontan, suaranya bergema di lorong. Ia mengangkat kamera tanpa sadar, menekan shutter. Flash pun menyala. Untuk sepersekian detik, cahaya terang memperlihatkan sosok itu dengan jelas. Tanpa kepala, tangan terulur ke depan seakan ingin meraih dirinya. Lalu, gelap kembali. Saat Raja menyalakan senter lagi, lorong kembali gosong, sosok itu hilang. Tapi suara langkahnya masih terdengar. Kali ini dari banyak arah, seakan lorong itu dipenuhi entitas tak kasat mata. Raja berengah, tubuhnya lemas, hampir jatuh. Ia menempel ke dinding, kakinya gemetar. Tiba-tiba, dari ujung lorong terdengar suara kain basah diseret. Perlahan, semakin dekat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Raja menutup telinga, menunduk ketakutan. Ia berusaha tidak mendengar, tapi suara itu tetap menghantam telinga memenuhi kepalanya. Hingga akhirnya sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Berat, nyata. Ia mendongokkan kepalanya. Dan tepat di depannya, berdiri sosok tanpa kepala itu. Tubuhnya menjulang, hanya berjarak 1 langkah darinya. Raja terhuyung, menjerit ketakutan, lalu berlari sekuat tenaga ke arah tangga. Ia tidak peduli air yang memercik, tidak peduli suara langkah yang terus memburu. Ia hanya ingin keluar. Tangga menuju ke atas terlihat samar di kejauhan. Dengan sisa tenaga, ia mendaki, nafasnya hampir putus, tapi ia tidak berani berhenti. Begitu sampai di atas, ia menabrak pintu kayu tua dan berlari keluar gedung. Udara malam Semarang menyambutnya. Raja jatuh terduduk di halaman, tubuhnya gemetar hebat, matanya kosong, menatap Lawang Sewu yang berdiri angkuh di belakang. Untuk pertama kalinya, ia yakin apa yang menghantuinya bukanlah ilusi. Sosok itu nyata. Dan sekarang ia telah menatapnya langsung.